Hai sahabat Aurika, kali ini bertemu kembali dengan saya Yokana Nugroho, dan saat ini saya berada di rumah Bapak Asrorul Mais. Ya. Iya, beliau adalah Wakil Rektor 1 dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Begitu ya Pak Mais, betul ya? Betul. Nah, terima kasih sekali Pak Mais, boleh berkunjung ke rumah begitu dan mendapatkan kesempatan untuk bisa berbicara gitu, berbagi cerita, tentunya harapannya demikian. Nah, kita mulai obrolan ini Pak Mais. Kalau melihat latar belakang di nama Pak Mais itu kan ada ST, SPD, kemudian ada MPD di belakangnya. Ini sepertinya ada alur yang berbeda begitu ya, kalau kita melihat ada bertolak belakang antara sarjana teknik, kemudian ada sarjana pendidikan. Ini boleh cerita sedikit nggak kisahnya gitu Pak Mais? Ya, jadi memang awalnya kan saya sama sekali tidak ada cita-cita untuk jadi guru, apalagi jadi dosen. Jadi waktu itu ketika lulus SMA, saya bercita-cita sebagai seorang teknis ya, bidang teknis, insinyur elektronika. Itu saya belajar itu. Nah, tapi tiba-tiba setelah saya lulus teknik, saya malah ditawari untuk menjadi guru. Guru di sebuah SLB. Dan waktu itu jujur saya kebingungan, meskipun saya dari kecil dan sampai besar itu berbaur dengan anak-anak berkebutuhan khusus, tapi waktu itu saya dipasrai untuk ngajar di adik-adik tunarungu. Waktu itu saya kebingungan ngajar mereka. Ini saya merasa, oh berarti saya butuh ilmu untuk mengajar mereka. Saya kuliah di pendidikan ini. Oke. Seperti itu. S1 pendidikannya pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa. Lanjut ke S2 di pendidikan luar biasa juga. Nah, ini mohon maaf sebelumnya ya. Kalau melihat dengan kondisi fisik Pak Mais kan masuk kategori difabel gitu. Betul. Pernah nggak sih Pak Mais merasa semacam minder gitu ya, atau malah sebaliknya dengan kondisi difabel ini tidak ada rasa minder sama sekali, bahkan ada motivasi yang tinggi di balik itu semua? Gimana? Kalau perasaan minder, saya jujur hampir dikatakan tidak pernah. Cuma perasaan yang ada itu, dengan saya difabel, saya itu merasa kok sulit menuju tempat tertentu, sulit untuk mengakses informasi tertentu. Itu yang saya rasakan. Contoh waktu itu saya mulai dari SD sampai kuliah itu saya merasa dengan saya difabel, saya itu sulit mencari buku sendiri. Ya, karena itu saya kesulitan kan di tempat, khususnya di Kabupaten Jember kan banyak yang tempat belum akses. Termasuk saya juga kenapa waktu menempuh teknik juga termasuk lama, karena saya 5 tahun. Itu karena saya punya kendala mengakses perpustakaan di kampus dan sebagainya. Itu kalau minder tidak ada, tapi lebih merasa kesulitan untuk mengakses sesuatu itu. Ya berarti tidak ada rasa minder, tapi lebih pada merasakan bahwa karena dulu itu pada waktu masih belum ada akses yang menunjang gitu ya untuk ini, sehingga ada kesulitan untuk mengakses itu. Nah, boleh nih bercerita sedikit riwayat karir. Jadi mulai dari lulus kuliah terus sampai dengan sekarang nih berkarir di bidang apa saja dan sampai apa nih pencapaiannya sekarang? Ya, jadi saya itu saat menempuh S1 teknik itu di kurang lebih tahun 2004. Itu saya memang dari awal punya tekad untuk bagaimana saya bisa kuliah tapi tanpa membebani orang tua. Sehingga waktu itu saya sudah mulai membuka bisnis rental komputer, terus merambah ke warnet dan sebagainya. Sehingga saya waktu itu statusnya kuliah sambil bekerja. Terus ditambah dengan setelah saya lulus teknik, saya ke pendidikan, tambah lagi dengan saya mengajar di 4 sekolah yang berbeda, di SLB dan sekolah inklusi. Nah, terus saya S2 belum selesai, saya ditawari untuk menjadi dosen di IKIP PGRI Jember waktu itu. Kemudian saya ngurangi jam saya di SLB dan akhirnya perlahan-lahan saya fokus ke dosen dan sampai saat ini. Dosen, terus jadi kaprodi, kaprodi kemudian jadi wakil dekan 1,
terus sekarang jadi wakil rektor 1. Satu pencapaian yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, di waktu yang cukup dekat juga ya, itu ya, 2012 sampai dengan sekarang ya. Iya, betul. Ya, oke. Nah, pernah nggak sih dengan riwayat karir yang sedemikian bagus ya menurut saya, dengan pencapaian yang sangat bagus saat ini, pernah nggak merasa pada titik terendah gitu ya? Orang kan kadang dalam kehidupan itu meskipun karir sudah bagus gitu, tapi ada kalanya merasa pada titik terendah dalam kehidupan. Pernah nggak? Ya, saya tuh dari kecil sampai sekarang itu masih berfilosofi gitu ya. Berfilosofi, berpikir keras tentang apa sih sebenarnya Tuhan itu menjadikan seseorang itu ada yang difabel. Apa tujuannya? Nah, di titik itu kadang-kadang saya merasa, tapi bukan untuk diri saya. Saya kan kebetulan juga aktif di organisasi penyandang disabilitas. Ketika saya merasa punya kesulitan penuh untuk bagaimana memberdayakan teman-teman, bagaimana membantu mereka untuk bangkit dan lebih maju, dan itu banyak kendala. Di situ kadang-kadang saya merasa ada di titik rendah. Saya kok kurang optimal dalam membantu teman-teman sebagainya itu. Jadi malah bukan untuk diri sendiri gitu ya, tapi ketika merasa tidak mampu untuk membantu atau teman-teman jauh lebih optimal lagi gitu ya. Nah, kalau saya dengar-dengar nih, kebetulan mahasiswa Universitas PGRI Argopuro Jember kali ini untuk jurusan PLB khususnya yang jenengan ampuh dan jenengan mulai diri dari awal itu, ada banyak sekali mahasiswanya. Kurang lebih ada berapa mahasiswa Pak untuk tahun ini sampai dengan tahun ini? Total dari prodi PLB kurang lebih 750-an. Ya, PLB saja itu. Betul. Wah, mantap. Betul. Ini sudah tahun keberapa kalau boleh tahu? PLB itu berdiri sejak tahun 2006. Oh, 2006. Ya, 2006. Oke, 2006. Iya. Nah, yang saya tahu juga dalam jumlah siswa 750 itu ada juga yang berkebutuhan khusus ya, anak-anaknya ya, betul ya. Nah, berapa persen nih kalau boleh tahu persentasenya? Dari jumlah 750-an itu yang mahasiswa prodi PLB yang berkebutuhan khusus ada sekitar 200-an. Ada sekitar 200. Oke. Nah, kalau dari 200 itu difabelnya jenisnya apa? Apa saja? Ada yang disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas daksa fisik. Oke. Apakah itu memang dari kampus ada pensyaratan begitu atau bagaimana? Ya. Jadi waktu itu kita berpikir untuk bisa menerima disabilitas itu memang ada syarat mutlak yang memang harus dipenuhi, yaitu kemampuan kognitif. Teman-teman disabilitas itu harus mumpuni dalam menempuh S1. Dan kita kemarin juga sempat ada calon mahasiswa autis. Cuma karena kami rasa autisnya secara kognitif juga belum mampu ya, masih belum bisa mampu mengikuti kegiatan untuk menempuh jenjang S1, sehingga waktu itu sangat terpaksa kita sampaikan kepada orang tua untuk tidak bisa menerima, dan orang tua memahami. Seperti itu. Berarti memang artinya tetap ada syarat ya, karena mereka ini adalah calon-calon guru. Gitu. Jadi secara kognisi meskipun ini harus disyaratkan, tetap secara kognisi harus tetap bagus, meskipun mereka mengalami difabel. Bukan artinya kampus menolak, begitu ya. Bukan artinya kampus menolak, tapi karena memang prasyarat harus secara akademik mampu. Sebenarnya kemarin saya sempat mengusulkan ke Pak Rektor ya, terkait konsep bahwa menempuh jenjang S1 ini kita pilah menjadi dua. Jadi ada yang S1 by Research dan S1 by Course. Tujuannya kenapa S1 by Course? Artinya mereka tidak harus lulus dengan outputan berupa riset tertentu. Kita ingin juga sebenarnya memberikan pintu masuk kepada teman-teman disabilitas yang secara riset tidak mampu, tapi secara memperoleh keilmuan sebenarnya ini hak. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lamban belajar atau bahkan mungkin tunagrahita, bisa menempuh beberapa mata kuliah yang dianggap mampu, itu sebenarnya kita ingin membuka itu
Sehingga nanti pencapaiannya adalah berupa sertifikat tertentu, bukan ijazah, tapi sertifikat seperti. Jadi sempat saya pernah mengusulkan ke Pak Rektor, saya menyampaikan bahwa gimana kalau skema pembelajaran di kita itu dibagi menjadi dua, yaitu S1 by Research dan S1 by Course. Karena salah satu tujuannya adalah kita ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman disabilitas itu untuk menempuh beberapa mata kuliah tertentu yang mereka anggap mampu. Ya. Karena saya sebenarnya terinspirasi dari sistem pendidikan di Australia waktu itu. Ada seorang tunagrahita bahkan Down syndrome. Karena dia dipercaya, diberi kesempatan untuk menjadi seorang penyiar, maka waktu itu dia mengambil beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan komunikasi publik. Bagaimana dia untuk memiliki penampilan personal yang meyakinkan, dan hanya menempuh mata kuliah beberapa saja. Kita ingin seperti itu, karena bagaimanapun juga itu kan mengenyam pendidikan sebenarnya hak semua orang. Kita tidak bisa membatasi sebenarnya, itu yang ada di benak saya. Oke. Ya. Nah, ini pertanyaannya yang berikutnya nih Pak Mais. Kok bisa mendapat mahasiswa sampai 750? Itu apa nih kiatnya dari kampus nih? Ya, jadi saya pertama itu memang jaringan. Jadi beberapa waktu yang lalu kan saya juga sempat mengikuti seleksi KND. Ya, di situ saya punya banyak jaringan dengan beberapa organisasi penyandang disabilitas di seluruh Nusantara, dan itu saya optimalkan, saya manfaatkan untuk menggait para mahasiswa dari seluruh Nusantara itu untuk berpeluang untuk berkuliah di kampus kita, karena peluang untuk mendapatkan beasiswa di kampus kita itu tinggi. Karena kebijakan Pak Rektor, kalau memang mahasiswa tersebut tidak mendapatkan beasiswa dari negara, maka mahasiswa tersebut akan diberikan beasiswa langsung oleh Pak Rektor. Nah, jadi itu yang saya manfaatkan. Kebijakan Pak Rektor itu kita sambut dengan mempromosikan sehingga banyak mahasiswa yang minat. Dan itu tidak hanya berlaku untuk beasiswa disabilitas, termasuk mereka-mereka yang tidak mampu dan mereka-mereka yang secara bisa yatim piatu atau penghafal Al-Quran. Seperti itu. Berarti termasuk teman-teman yang penghafal Al-Quran. Betul, diberi kesempatan ya. Betul, seperti itu. Kalau beasiswanya macamnya apa aja yang ada, Pak? Di kampus kita itu ada beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, ada beasiswa UKT, ada beasiswa Pemkab, khususnya Pemkab Jember, kemudian ada beasiswa rektor. Seperti itu. Ya. Nah, arahannya nih, teman-teman PLB, kalau di kampus lain kan ada yang punya arahan bahwa disiapkan menjadi guru di SLB. Betul. Atau yang diarahkan untuk menjadi guru inklusi gitu ya. Betul. Atau ada yang dilengkapi untuk menjadi terapis. Nah, kalau di Universitas IKIP Argopuro sendiri, kira-kira teman-teman lulusan S1 PLB ini nanti masa depan lulusannya diarahkan kemana nih, Pak Mais? Jadi kita memang ada banyak ya. Yang utama pasti kan menjadi seorang guru, karena sarjana pendidikan menjadi seorang guru, baik itu guru SLB maupun guru inklusi. Selain itu juga kita persiapkan agar mereka juga memiliki bekal keterampilan terkait keilmuan PLB, tapi untuk menjadi guru plus, misalnya dia menjadi seorang penerjemah bahasa isyarat. Ya, dan ini alhamdulillah banyak dari para alumni kita yang selain jadi guru, mereka banyak membantu lembaga-lembaga untuk kegiatan yang membutuhkan bahasa isyarat seperti Polres Jember selama ini itu. Kemudian ada RRI Net itu juga membutuhkan bahasa isyarat dan sebagainya. Jadi kita mengarahkan ke keterampilan-keterampilan khusus yang memang dibutuhkan pada saat ini. Seperti itu. Jadi memang arahannya bukan hanya melulu jadi guru. Betul, gitu ya, tapi ada peluang kerja yang lain. Betul. Yang bisa bahkan ketika sekarang banyak mahasiswa disabilitas di kampus kami, kita juga berpikir bagaimana mengembangkan wirausaha tertentu yang itu tentunya diberikan untuk disabilitas untuk bisa berkarya di situ. Nah, karena kan memang wirausaha disabilitas itu kan tantangannya berlipat ketika harus bersaing dengan mereka yang non disabilitas. Lah itu kita juga berikan di situ. Itu. Nah, ini obsesi apa yang masih belum tercapai dari Pak Mais?
Saya pribadi ya? Iya, secara pribadi. Saya pribadi itu dari dulu punya keinginan, saya itu kepingin menjadi pengusaha yang memiliki semacam perusahaan atau industri itu yang padat karya, di mana semua pekerjaannya itu adalah penyandang disabilitas. Oke. Gitu. Dan kita insya Allah, saya pribadi sekarang mulai menghimpun pundi-pundi untuk merancang kegiatan tersebut. Nah, dan itu melalui organisasi yang saya bina. Sekarang mereka mulai kita berikan aktivitas untuk kegiatan-kegiatan kewirausahaan tertentu. Bahkan nanti saya juga punya planning di S3 saya, studi S3 saya, nanti disertasi saya akan mengangkat suatu semacam aplikasi itu. Intinya bagaimana memberdayakan mereka. Seperti itu. Ya, oke. Terima kasih banyak Sama-sama Mas Yu. Sudah diberikan banyak sharing gitu ya. Terkait dengan bagaimana Argopuro dan Pak Mais secara individu. Mungkin ada pesan-pesan Pak Mais yang bisa disampaikan ke sahabat Aurika? Ya, pesannya bahwa di dalam pandangan Tuhan itu bukan kondisi fisik atau kondisi mental tertentu yang menjadi kunci, tapi kebermanfaatan kita. Maka itu menjadi apapun kita, dimanapun kita, jadilah orang yang bermanfaat. Itu mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Mais. Sama-sama Mas Yu. Terima kasih sahabat Aurika yang sudah menyimak obrolan kita gitu ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan memberikan motivasi ke orang tua yang memiliki putra-putri kebetulan dititipi Tuhan ada kedifabelan itu, bahwa tidak selamanya harus menyerah dengan keadaan itu, tapi ada satu bukti real di sebelah kiri saya. Beliau bisa mencapai karir yang sangat luar biasa, mulai dari nol sampai dengan saat ini menjabat sebagai wakil rektor di Universitas PGRI Argopuro Jember. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat Aurika. Sampai bertemu kembali dalam podcast yang lain dan tips-tips yang dibagikan oleh teman-teman dari Aurika. Terima kasih. Ya, selalu Aurika. Terima kasih.